Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Grace Baci Orosmangun, CGP Angkatan 4 Kota Tuang. Saat ini saya akan melakukan tugas wawancara pada kasus ketiga. Untuk itu saya akan menghubungi salah satu guru di SMA Kristen Tuang untuk menjadi lawan bicara saya dalam wawancara. Mari kita ikuti. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya Pak Frans, ini ada tugas di RMS calon guru penggerak. Saya minta kesediaan Pak Frans untuk bisa diwawancarai. Oke, boleh. Baik Pak Frans, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Pak Frans berikan di saat ini bisa membantu tugas saya di RMS. Dan ada kasus, kebetulan saya mengambil kasus 3. Kasus 3-nya seperti ini Pak Frans. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita Itu minta kesediaan. Kira-kira apa yang Pak Frans lakukan ketika ada studi kasus seperti ini? Ya, Silakan Pak. kalau menurut saya itu kita guru, tujuan kita mengajarkan siswa itu untuk siswa itu bisa mencapai masa depannya. Nah, jadi prinsipnya nilai yang kita berikan untuk siswa itu harus bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau dalam kasus ini saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu untuk masa depan siswa. Nah, dengan demikian saya sebagai guru itu seharusnya memberikan penilaian kepada siswa juga harus didasarkan pada pemahaman bahwa jangan sampai nilai itu tidak bisa digunakan untuk siswa untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kepala sekolah menyampaikan bahwa harus dinaikkan 10 poin, itu menurut saya itu sudah terlalu tinggi, karena kan tidak semua siswa yang punya nilai ada di bawah rata-rata itu. Pasti ada siswa juga yang punya nilai ada di atas rata-rata. Nah, jadi kalau kita naikkan nilai siswa yang tadinya ada di bawah rata-rata dengan menambahkan nilai 10, jangan sampai dia nilainya sudah berdekatan dengan siswa yang benar-benar mampu di kelas. Nah, jadi pikiran saya, ya menurut saya itu sebaiknya setelah diarahkan demikian, maka nilai-nilai dikembalikan kembali ke guru mata pelajaran untuk kemudian diolah kembali sehingga nanti ada perbedaan antara nilai siswa yang benar-benar dia mampu di kelas dan siswa yang dia punya kemampuannya itu ada di bawah rata-rata. Nah, jadi prinsipnya yang diarahkan oleh kepala sekolah itu memang baik untuk masa depan siswa, tapi kita juga harus memikirkan integritas kita sebagai guru dan juga harus menjaga kesenjangan yang terjadi antara siswa. Jangan sampai siswa yang tidak mampu lalu nilainya ditambahkan, dia mendekati bahkan bisa sama dengan siswa yang mampu. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya itu nilainya 70 mau ditambahkan 10 untuk jadi 80. Lalu kalau misalnya siswa yang mampu tuh misalnya dia punya nilai sudah ada 89, ditambahkan 10 berarti sudah 99. Berarti otomatis nilainya pasti dia tetap saja, grafiknya tidak meningkat, tapi grafiknya rata saja. Nah, jadi sebaiknya dikembalikan ke guru mata pelajaran sehingga guru mata pelajaran bisa memberikan nilai juga sesuai dengan apa yang diamati sesuai dengan karakteristik siswa,
sifat siswa pada saat ada dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi itu menurut saya. Jadi prinsipnya harus ada klasifikasi Ya, harus siswa ada yang mampu, ya, yang sedang, dan yang ya. Oke, baik. Jadi kan prinsipnya kita mengajak mau membentuk siswa untuk mau mencapai dia punya masa depan, berarti harus kita benar-benar siapkan siswa itu dari sejak awal. Nah, sehingga laporan pendidikan atau nilai laporan pendidikan itu kan saatnya nanti bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk mengikuti ke perguruan tinggi atau mungkin bisa perusahaan swasta gitu. Baik. Itu menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Frans atas masukan bahkan pendapat tentang kasus 3. Tanggapan saya tentang keputusan yang diambil oleh rekan guru saya, yaitu Pak Frans. Saya setuju dengan pendapatnya. Sebenarnya, integritas seorang guru akan diukur ketika guru tersebut melakukan tugas dengan maksimal. Apalagi dalam hal ini memberikan nilai yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hanya saja, seorang guru adalah manusia, memiliki kasih sayang, rasa peduli kepada siswanya. Sehingga guru dalam keadaan seperti ini dia akan dilema atas keputusan yang ditawarkan oleh kepala SMA untuk menambahkan 10 poin dan agar 25% siswa di sekolah tersebut bisa diterima di perguruan tinggi. Menurut saya, yang menjadi landasan berpikir rekan guru saya dalam mengambil keputusan ialah melihat kasus ini ada keadilan melawan rasa kasihan, di mana benar jika keadilan itu ditegakkan oleh semua siswa secara merata di sekolah, bukan hanya pada murid-murid tertentu, dan benar jika seorang guru menaruh rasa empati dan peduli kepada muridnya di masa yang akan datang. Jika saya berada di posisi itu, sejujurnya saya dilema dalam mengambil keputusan. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya pikirkan bahwa keputusan ini penting, tetapi bukan serta-merta untuk memberikan nilai yang tinggi kepada murid, melainkan pemberian nilai itu harus disesuaikan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan murid. Kita selaku guru harus memperbaiki proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar kelas lebih baik, nyaman, pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, sehingga dengan sendirinya murid akan lebih nyaman dan tentunya dia akan senang dalam hal belajar di dalam kelas belajar. Nah, dengan sendirinya nilai akademik daripada murid itu akan meningkat tanpa guru harus menaikkan nilai. Pada dasarnya, harapan kepala sekolah dalam kasus 3 ini bertujuan untuk kepentingan bersama dan memajukan sekolah. Namun, secara tidak langsung, ketidaknyamanan dalam diri seorang guru akan sangat terganggu. Saya sadar bahwa saya adalah seorang ibu. Saya juga adalah seorang guru, yang artinya saya memiliki kepedulian terhadap murid saya. Dengan demikian, atas dasar itulah saya akan memberikan kesempatan kepada murid saya untuk memperbaiki nilai untuk masa depan itu. Mengapa saya berpikir seperti itu? Semua itu karena saya menyadari sebelum saya menjadi seorang guru, saya pernah berada di posisi menjadi seorang murid. Dan mungkin kondisi ini pernah dirasakan oleh guru-guru saya sebelumnya. Tujuannya hanya satu, untuk melihat muridnya memperoleh masa depan yang cerah. Demikian tugas 2.3 pada modul 3. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.